Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang saham AMD. Ternyata kemarin ditutup di zona merah, yaitu minus 18%. Mau ALB tapi gak jadi ALB. Nah, pada saat kalau kita lihat sih untuk low-nya kemarin itu adalah 5.850 dan tutup kemarin itu close-nya 5.900. Nah, pada saat open dia 7.200 dan itu juga termasuk high-nya itu. Nah, kalau kita lihat sih supportnya saja sudah jebol semua ya teman-temannya. Di sini aja jebol ya. Nah, jadi support yang paling kuat ada di sini 5.600. Apakah hari Senin nanti akan jebol support 5.600 nih? Kalau jebol bisa ke bawah deh teman-temannya, bisa ke 4.000-an deh teman-teman. Nah, kalau kita lihat, nah ini adalah support yang paling kuat lagi teman-teman kalau menurut saya 1.800. Jadi ini adalah support keduanya. Support pertamanya di sini 5.600, keduanya di sini. Itu. Nah, apakah dia akan ke bawah 4.000? Bisa saja terjadi. Tapi diperhatikan dulu ya teman-temannya. Nah, kita lihat dulu nama tuh Baker Samarinya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu untuk bidnya. Nah, kemarin tuh untuk ALB-nya 5.775, tapi belum nyentuh ya. Tapi sempat low-nya 5.825. ISG saja sampai ketekan ke bawah gara-gara AMN ini. Itu AMN ini seperti gorengan banget ini, hantamannya kuat banget ke bawah dia. Beda sama saham-saham blue chip teman-teman itu ya, karena ini masih dikendalikan oleh underwater-nya. Nah, mari kita lihat dulu untuk Baker Samarinya. Kita lihat untuk yang kemarinnya tanggal 11. Nah, ini dia. Nah, teman-teman sudah lihat jelas ya. Kita tahu sendiri di hari Kamis kemarin di tanggal 30 November tahun 2023, asing masuk kuat banget karena dia masuk MSCI. Taunya pada saat penutupan si underwater CC itu jualan kuat banget sampai kemarin itu gak salah sih 3 triliun ya teman-temannya. Dan hari ini asing ternyata cut loss semua teman-teman. Gak kebayang sih asing malah cut loss, padahal kemarin itu dia beli ya. Oke, mari kita lihat kemarinnya di tanggal 30. Nah, asing beli semua, AKBK beli, KZ sama U beli, ada juga ZP, ada LX. Dan hari ini nyata mereka cut loss teman-teman di tanggal 1 ini, dari Jumat kemarin. Nah, malah mereka cut loss teman-teman. Saya bingung aja nih, mereka cut loss. Artinya mereka nih hampir sama dikibuli oleh lokal. Jadi jangan nama tuh kita tuh dewakan nama tuh asing ini teman-teman. AK dan BK ini jangan kita tuh anggap nama tuh bandar, tapi ujung-ujungnya sama saja teman-teman. Mereka tuh cut loss. Yang tetap yang menang tuh adalah bandarnya si underwater-nya, karena mereka tuh mengendalikan bank. Kecuali kalau si underwater-nya itu sudah buang bank semua, artinya sudah bebas itu, bank itu mau kemana saja. Tapi si CC ini belum, nama tuh buang bank semua. Ternyata di tanggal 1 kemarin tuh dia tampung lagi si CC ini itu. Dan ada MG juga masih nampung dia, jadi efek down ya MG ini. MG kemana aja masih takut, dia ternyata masih efek down ya. Ada YP, XC ikut beli juga, ada PD, ada NI, ada XL. Nah, kalau kita bukan lihat untuk netnya, ini dia CC, MG juga ada tas kuat banget ya teman-temannya. Seperti ini ada juga dia kuat, tapi ada juga yang masuk lagi itu. Ada juga AK juga, seperti ada tas jual beli juga itu. Nah, CC juga hampir 1 juta lot kemarin tuh. Nah, kalau kita lihat sih transaksi untuk CC kemarin tuh 470 miliar. Nggak terlalu banyak ya teman-temannya, berbeda sama seperti kemarin. Kemarin aja sampai 3 triliun. Nah, kalau kita lihat ya di tanggal 30 kemarin, nah ini dia transaksinya mencapai 3 triliun. Nah, untuk ZP 1 triliun, lalu XX juga AKBK mencapai 200 sampai 300 triliun. Untuk untuk AK dan BK hampir 300 miliar teman-teman itu. Nah, jadi kita tuh tidak perlu memandang nama tuh asing masuk. Biasanya asing masuk, lokal keluar. Itu asing keluar, lokal tampung. Nah, mungkin menurut saya ya teman-temannya, kenapa sih si underwater CC ini dia nampung? Mungkin untuk menjaga ISG biar tidak turun ke bawah banget, biar juga tidak ALB AMN ini. Bisa saja nanti si CC lanjut jualan lagi hari Seninnya, atau mas sebaliknya dia lanjut nampung lagi biar agak turunnya kuat banget. Mungkin dia distribusinya nanti perlahan-lahan nantinya itu. Nah, jadi banyak kemungkinannya teman-temannya. Nah, apalagi kalau kita untuk ada booknya saja sudah ditembok juga 25.000 nih. Tapi pada saat penutupan aja dia langsung
loss lagi ke bawah teman-teman, turun lagi ke bawah dia, bukannya naik ke atas dia. Nah untuk volumenya mencapai 2,9 juta lot, dan untuk volume transaksinya 1,8 triliun, lumayan juga ya. Jadi rata-rata untuk efektornya yaitu 6.200 itu dia. Nah jadi meskipun uang ratusan miliar teman-temannya untuk MSCI ini cuma receh tuh teman-teman. Jadi MSCI ini makan berasing, investasi di banyak negara, gak cuma di Indonesia saja itu. Nah misalkan kalau asing cut loss ya itu wajar saja sih teman-teman, mereka beli di pucuk. Nah mungkin mereka ini hampir sama seperti retail juga teman-teman, tapi dana itu kuat banget kan kalau asing tuh. Jadi mereka tuh beli tahunya kena guyur, mau gak mau mereka tuh cut loss juga teman-teman, BK sama AK nih itu dia. Nah jadi masih ditampung oleh CC. Nah takutnya CC nanti lanjut lagi jualan, ketika harganya dinaikkan lagi dia distribusi lagi. Ingat barang CC itu masih banyak ya teman-temannya, jangan salah ya teman-teman itu. Jadi kita tuh harus hati-hati juga, jangan beli di pucuk. Nah mungkin kalau untuk scalping jual beli itu masih bagus teman, beli dan jual cepat itu bagus. Tapi untuk nama itu untuk hold dulu, jangan dulu ya teman-temannya, karena masih kuat banget seperti ini mau distribusi gitu. Ya meskipun saham AM ini cocok untuk jangka panjang, tapi nunggu dia sideways dulu teman-teman. Kalau naik atas banget gini ya hantamannya kuat banget ke bawahnya itu. Jadi kita tuh harus mempertimbangkan juga kenapa dia naiknya ke atas itu, ada apa. Pastinya ada newsnya teman-teman, ada rumornya. Nah kalau misalkan dia naik ke perlahan-lahan seperti saham BCA, BMRI itu bagus teman-teman. Jadi kartunya nggak kuat banget, paling turunnya paling kencang itu biasanya tuh 1-2%. Nah apalagi kalau BMRI sama BNI kemarin tuh, sama BRI aja 3% lah, kuat banget itu paling dalam turunnya. Kecuali ada bad news yang paling kuat seperti corona kemarin juga kuat juga tuh teman-teman itu. Nah jadi kalau saham seperti AM ini ya itu juga teman-teman seperti gorengan. Nah sama juga seperti brand nanti teman-teman, brand harus hati-hati juga. Nanti kalau misalkan sudah sampai tujuan bandalnya pastinya juga akan dibuang seperti ini juga. Jadi kita tuh harus hati-hati, karena kita tuh patokan juga sama policy-nya juga ya. Policy pastinya memungkinkan untuk jangka panjang. Kalau untuk gorengan ya pastinya digoreng terus ke atas, mungkin ada tujuan atau kepentingan aja, itu aja. Oke, untuk hari Senin kemungkinan bagusnya untuk scalping ya teman-temannya, boleh masuk tapi masuknya agak di bawah. Kalau misalkan sudah naik tinggi jangan dulu teman-teman, sudah biarkan saja. Kalau misalkan kita bisa masuk di bawah, kita scalping, beli dan jual cepat, itu lumayan sih. Kalau misalkan kita bisa cuan 2% 3% itu lumayan juga, itu aja. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan saham AMN ini. Ternyata kemarin mampir ALB, dan ternyata asing malah cut loss teman-teman, AK, BK, ZP, KZ, U, LS, dan ternyata underlyingnya malah tampung lagi. Mungkin takutnya untuk saham AMN ini ALB, jadi banyak takut cemas lagi, banyak retail mau cut loss, itu dia. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.